akan membahas materi mengenai interaksi obat, hormonal, dan kontrasepsi. Adapun anggota kelompok saya sendiri Muhammad Ardun selaku moderator, kemudian ada rekan saya Hajar Meksya sebagai pemateri, Khadijah Rafudin sebagai pemateri, Nuraini sebagai pemateri, dan Nurinda Fadilah sebagai pemateri. Langsung saja kita berpindah ke slide pertama mengenai definisi, di mana kontrasepsi hormonal merupakan metode kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan karena mengandung estrogen dan progesteron. Itu menurut Setira dan Nisa pada tahun 2015. Kontrasepsi hormonal termasuk dalam metode kontrasepsi efektif. Kontrasepsi hormonal adalah suatu alat atau obat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah kehamilan, di mana yang akan mengubah produksi hormon pada tubuh wanita dalam kontrasepsi. Selanjutnya mengenai penggolongan obat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penggolongan obat kontrasepsi hormonal. Yang pertama yaitu kontrasepsi pil kombinasi. Pil kombinasi mengandung dua macam hormon yaitu kontrasepsi pil kombinasi. Pil kombinasi mengandung dua macam hormon berdosis rendah yaitu progestin dan estrogen, seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan yang harus diminum setiap hari. Cara kerja kontrasepsi pil kombinasi. Yang pertama, mencegah pelepasan telur dari ovarium. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma. Yang ketiga, mengganggu pergerakan tubuh sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu. Contoh obatnya yaitu siloginon, mikroginon, mikrodiol, KB lingkaran emas, pil KB andalan, pil KB hormonis, pil KB 1 kombinasi, Pionotab andalan FE, drospinir, trinordiol 28. Yang kedua yaitu kontrasepsi pil progestin. Pilih yang mengandung progestin saja dengan dosis yang sangat rendah. Cara kerja kontrasepsi pil progestin. Yang pertama, mencegah ovulasi. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang ketiga, menjadikan endometrium tipis dan atrofi. Contoh obatnya yaitu ada laktasi, inkludin laktasi, ginesterol, nektomikronut. Kontrasepsi yang ketiga itu kontrasepsi suntikan kombinasi. Kontrasepsi suntikan kombinasi mengandung dua hormon yaitu progestin dan estrogen. Cara kerja suntikan kombinasi yang pertama, mencegah pelepasan telur dari ovarium. Yang kedua, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu. Yang ketiga, perubahan pada endometrium sehingga inflamasi terganggu. Yang keempat, menghambat transportasi gamet oleh tubuh. Contoh obatnya yaitu siklohormonis, sikloprotira, flawif andalan gligostan, gestin F1 hormonis, obat suntik KB2, gestin F2 dan gestin F3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penggolongan obat kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi suntikan progestin atau KSP. Kontrasepsi suntik yang mengandung progestin. Cara kerja kontrasepsi suntik progestin. Yang pertama, mencegah pelepasan telur dari ovarium atau menekan evaluasi. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang ketiga, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Contoh obat andalan depoprostira, depohormonis, medroxin, planibu, triclofen, quadroson andalan deponeo 3. Selanjutnya golongan obat kedua, kontraksi implan. Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur yang melepaskan progestin. Implan dipasang di bawah jaringan kulit pada lengan atas. Cara kerja kontrasepsi implan: mengentalkan lendir serviks
mengganggu proses pembentukan endometrium, mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi. Contoh obat: Sinoplan, susu KB2 3 tahunan, Duplat, Indoplan, Implanon. Selanjutnya kontrasepsi AKDR levonorgestrel. AKDR levonorgestrel adalah suatu alat berbahan plastik berbentuk T yang secara terus-menerus melepaskan sejumlah kecil hormon progestin setiap hari. Cara kerjanya, endometrium mengalami transformasinya irregular atrofik epitel sehingga mengganggu implantasi. Kedua, mencegah terjadinya pembuahan dengan memblok bersatunya ovum dan sperma. Ketiga, mengurangi jumlah sperma yang mencapai Bufalofin. Contoh obat Mirena. Selanjutnya, interaksi obat. Yang pertama, interaksi obat antara obat Mirena dan phenytoin. Jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanismenya, phenytoin dapat meningkatkan aktivitas enzim hati yang disebut sitokrom P450, terutama CYP3A4, yang bertanggung jawab untuk metabolisme levonorgestrel. Akibatnya, tingkat metabolisme levonorgestrel dalam tubuh dapat meningkat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kadar levonorgestrel dalam darah dan mengurangi efektivitasnya sebagai kontrasepsi darurat. Monitoring dan evaluasinya, hindari atau gantikan obat lain untuk obat ini jika memungkinkan. Evaluasi hilangnya efek terapeutik jika obat harus digunakan bersama. Sesuaikan dosis sesuai dengan informasi resep jika diperlukan. Selanjutnya, interaksi obat Sinoplan dengan mafacamten. Adapun jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanisme interaksi penggunaan bersama dengan mafacamten dapat menurunkan konsentrasi plasma dan kemanjuran hormon kontrasepsi. Mekanisme yang diusulkan adalah induksi mafacamten CYP450-3A4. Isoenzim yang terutama bertanggung jawab untuk pembersihan metabolik hormon seks. Adapun monitoring dan evaluasi, pasien dengan potensi reproduksi disarankan untuk menggunakan kontrasepsi yang efektif selama pengobatan dengan mafacamten dan selama 4 bulan setelah dosis terakhir. Interaksi selanjutnya, medroksiprogesteron dengan apalutamid. Adapun jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanisme interaksi apalutamid akan menurunkan tingkat atau efek medroksiprogesteron dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Pemberian bersama apalutamid menginduksi CYP3A4 yang kuat dengan obat-obatan yang merupakan substrat CYP3A4 dapat menghasilkan paparan yang lebih rendah terhadap obat-obatan ini. Adapun monitoring dan evaluasi, hindari atau gantikan obat lain untuk obat ini jika memungkinkan. Evaluasi hilangnya efek terapeutik jika obat harus digunakan bersama. Sesuaikan dosis sesuai dengan informasi resep jika diperlukan. Selanjutnya, interaksi obat mikroginon dengan abametapir. Adapun jenis interaksinya farmakokinetik. Mekanisme interaksi abametapir akan meningkatkan kadar atau efek mikroginon dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Mekanismenya adalah paparan sistemis yang tinggi dan berkepanjangan terhadap metabolit karboksil abametapir yang telah terbukti menjadi penghambat in vitro CYP450-3A4, CYP450-2B6, dan CYP450-1A2. Waktu paru rata-rata karboksil abametapir pada orang dewasa diperkirakan 71 atau lebih. Adapun monitoring dan evaluasi, hindari atau gunakan obat alternatif selama 2 minggu setelah aplikasi abametapir. Hindari konsumsi obat yang bersubstrat CYP3A4. Jika tidak memungkinkan, hindari penggunaan abametapir. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.